كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah salat maghrib Masjid Sirajul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan kembali dengan topik penyucian diri, yaitu masih berkaitan dengan ibadah yang dikerjakan oleh hati. 2 pekan yang lalu kita telah membahas jenis-jenis cinta, kemudian sifat atau tanda orang-orang munafik, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang takut. Saya ambil dari 2 kitab. Kitab yang pertama, Usulul Maqmuli Bisyarhi Salasatil Usul. Kemudian kitab yang lainnya, Sarhu Al-Usuli As-Salasati. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala: al-khawfu huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi dararun aw halakun, wal khawfu anwa'un. Takut berdasarkan kitab Usulul Maqmul Bisyarhi Salasatil Usul, takut itu adalah emosi yang muncul untuk mencegah bahaya atau kematian. Kita menghindar dari sesuatu yang berbahaya atau bisa menyebabkan kematian. Itu namanya takut. Takut ini diuraikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada 4 macam takut. Kita kupas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Al-awwalu al-khawfu at-tabi'iyyu kal khawfi min aduwin aw sab'in aw hayyatin, fahadha laysa bi ibadatin wa ma yunafil imana li'annahu qad yujadu fil mu'mini kama qala ta'ala an Musa alaihi assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Wa hadha al-khawfu la yulamu alaihi al-insanu idza in aqadat asbabuhu, amma idza kana wahmiyan aw lahu sababun dha'ifun fahuwa madmumun li'anna sahibahu jabbarun. Takut yang pertama disebut oleh para ulama takut tabi'iyyu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, takut alamiah, takut naluri. Ya, seperti takut kepada musuh ketika perang misalnya, takut
kepada binatang buas, takut ada ular berbisa. Takut seperti ini tidak dianggap ibadah, artinya tidak berdosa dan tidak menghilangkan keimanan. Takut tabi'i ditanam oleh Allah SWT pada setiap manusia. Seperti Allah SWT menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 18. Dia Musa menjadi ketakutan. Takut di sini takut tabi'iyu. Berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa takut dikejar pasukan Fir'aun setelah membunuh penduduk Mesir dengan tidak sengaja. Beliau alaihissalam ketika masih muda, ketika belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau diminta untuk membela saudaranya yang sedang dipukul orang Mesir. Ya, karena tidak mau dipisah, orang Mesir tersebut dipukul, ditinju dengan tujuan untuk dihentikan perkelahian. Tak diduga, tak disangka pukulan Nabi Musa ternyata bisa menewaskan orang Mesir tanpa ada maksud membunuhnya. Barangkali kalau dibandingkan dengan Mike Tyson masih kalah itu. Pukulan Mike Tyson paling membuat lawannya jatuh pingsan, ya, atau jatuh. Nabi Musa tanpa diduga dengan pukulan sekali ternyata orangnya mati. Ya. Berdasarkan ayat yang lainnya, Al-Qasas 16, Allah SWT berfirman, Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Dia Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Lalu Allah mengampuninya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan Al-Qasas ayat 16, Nabi Musa alaihissalam dosanya telah dihapus. Ya. Itu pun terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Takut tabi'i yang ada pada setiap manusia itu tidak tercela, normal dan wajar jika memang sebab-sebabnya itu ada. Namun jika sebab-sebabnya itu hanya dugaan lemah atau sebabnya itu tidak kuat, maka pelakunya tercela, madmumun, karena ia disebut sebagai orang penakut, pengecut, jabban, penakutnya berlebih. Ya. Contoh yang lainnya misalnya takut dengan api, ada sebabnya, api itu bisa membakar, panas. Takut tenggelam, nggak bisa renang. Ya, dia nggak berani melewati parit yang dalam atau sungai yang dalam karena nggak bisa renang. Ya. Takut dibegal, jalanannya sepi, tidak ada rumah penduduk, nah ini mengerikan. Ya. Nah, takut seperti ini takut tabi'i, tidak berdosa, tidak menghilangkan keimanan, takut alamiah. Ya. An-naw'u tsani khawfu sirri wa huwa an yakhafa min ghairillahi min wasanin aw waliyin minal awliya'i ba'idan anhu an yusibahu bimakruhin wa hadzal khawfu huwa al-waqi'u baina ibadil quburi
wal muta'alliqina bil awliya'i. Qala ta'ala an qaumi Huda in naqulu illa iftaraka ba'du alihatina bisu'in wa hum yatasawwaruna anna al-alihata yukhafu minha li'annaha qad ta'tari al-insana bisu'in. Wa ma'na hadha fi nadrihim annaha idza kanat tanfa'u fa innahum yatasawwaru annaha tadurru. Yang kedua, takut sir, yaitu takut kepada selain Allah, seperti misalnya takut kepada berhala, takut kepada patung yang dianggap keramat, takut kepada wali yang jauh, walinya sudah mati, yang dikhawatirkan bisa menimpakan bahaya padahal tak mampu. Ya. Takut kepada kuburan, nah ini juga takut sir. Ya. Misalnya kita akan melewati jalan sepi, di situ ada kuburan. Takut melewati kuburan, ini takut sir. Takut pada setan yang dianggap bisa menampakkan wujud seperti pocong, kuntilanak, mayat bangkit dari kuburan, ini namanya takut sir, khaufus sir, takut tersembunyi di dalam hati. Takut melewati tempat yang katanya angker dan seterusnya. Takut seperti ini ada pada para penyembah kubur, orang-orang yang suka mengkeramatkan kuburan itu ada. Orang-orang yang sering menggantungkan nasibnya kepada para wali, kepada orang saleh yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia di zaman Nabi Hud itu takut kepada sesembahan selain Allah. Surat Hud ayat 54, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi kaum Hud itu orang-orang musyrik yang membayangkan Tuhan-Tuhan selain Allah, itu harus ditakuti, ya, karena bisa menimpakan bahaya kepada manusia. Para ulama memasukkan takut yang seperti ini termasuk syirik. Jadi film-film yang isinya itu mengajak atau menjual film-film horor yang tidak jauh dengan tema kuburan, tema orang yang bangkit dari kuburan, itu merusak akidah. Kita jadi penakut. Terus gimana kalau sudah terlanjur dilawan? Ya, dilawan. Kita dulu waktu kemah itu diajarkan itu supaya nggak takut dengan kuburan. Dites suruh lewat tengah kuburan malam-malam. Kalau orang yang tauhidnya kuat, ya santai saja. Tidak ada yang bisa mencelakakan orang sudah mati. Karena terpengaruh film-film yang merusak, lewat kuburan itu tidak berani. Itu namanya takut sir, dan ini memang butuh ekstra untuk mengobatinya. Ya, gak akan terjadi apa-apa. Saya pernah sering melewati kuburan, sengaja itu nyoba gitu. Gak terjadi apa-apa. Ada perasaan sedikit takut dilawan, gak akan terjadi apa-apa. Ya. Disebutkan dalam kitab Sarhu al-Usuli as-Salasati halaman 63, kana yakhafu min sahibil qabri yakhafu minhu an yuhrimahu dukhulal jannati aw yakhafu an yudkhilahu an-nar. Takut kepada mayat, kepada penghuni kubur, takut kepadanya itu bisa menghalanginya masuk surga. Kenapa? Karena ini syirik. Bahkan bisa menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka. Ya. Ada takut di dalam hati. Ini ibadah dia tujukan kepada selain Allah. Kelihatannya ini sepele ya, dan anak-anak kita banyak yang kena racun
tayangan-tayangan film-film atau potongan video di YouTube, sehingga anak kita jadi penakut. Ke dapurnya dimatikan lampunya takut, karena nggak ada apa-apa, karena sudah dirusak. Beda di negeri-negeri yang memang dikontrol media sosial oleh pemerintah seperti Saudi itu. Saya lihat sendiri waktu umroh itu, jalan-jalan keluar, anak kecil jam 1 malam main di halaman rumahnya, nggak takut itu. Karena biasa kalau main di siang hari kan panas, suhunya sampai 50 derajat, nggak kuat. Mereka mainnya di malam hari, terutama pas malam liburan. Itu nggak takut itu, nggak kenal mereka namanya hantu, nggak kenal. Bahasa Inggrisnya ghost nggak kenal, karena dikendalikan itu media sosial, ya, televisi dikendalikan oleh pemerintah. Tidak boleh ada tayangan-tayangan yang menayangkan film-film horor, nggak boleh. Sehingga anak-anak kecil itu berani, nggak takut. Mereka takutnya kalau lihat binatang buas, takut menghindar. Itu betul takut tobi'iyah. Ya. Takut dengan orang yang misalnya temperamental, mudah ngamuk, nah itu tobi'iyah. Tapi takut kepada hantu itu nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Cuma di Indonesia saja hantunya banyak banget gitu ya. Itu karena ya diantaranya adalah film-film yang bisa merusak keinginan atau cerita-cerita yang tak jelas, ya tak jelas itu. Walaupun misalnya ditakdirkan kita mendengar suara-suara aneh, melihat sesuatu yang aneh, ya anggap biasa saja itu, tidak usah ditambah-tambahi, ya. Jangan dibuat seram cerita-cerita itu merusak. Ya. Kalau perlu didatangi, baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Mereka juga tidak suka dibacakan doa-doa perlindungan. Ya. Pernah saya ngontrak di suatu rumah itu, ada suara tangisan perempuan, ya, di dalam pohon itu. Ya, saya datangi pohonnya. Bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Selesai sudah. Atau dengan ayat-ayat yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hilang itu. Atau baca surat Al-Baqarah. Ya, ada sunnahnya itu. Apabila kita masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya sudah lama kosong, bacakan surat Al-Baqarah. Itu ada jaminan dari Rasulullah SAW. Setan-setan yang sering mengganggu itu pasti kabur. Harus dilawan, ya, harus dilawan. Ya. Karena nanti kalau kita takut, jatuhnya takut sir, dan itu termasuk syirik. Ya. Beda kalau misalnya kita ketemu dengan orang gila itu bawa senjata, nah itu benar itu takut tobi'iyah, kita menghindar, kelihatan oleh mata kita. Gitu ya. Berikutnya annahu as-salisu an yatruka al-insanu ma yajibu khaufan minan nasi ka an yatrukal amra bil ma'rufi aw nahyi anil munkari khaufan minan nasi fa hadha khaufun muharramun wa madmum. Yang ketiga, takut yang sifatnya maksiat. Seorang muslim meninggalkan kewajiban karena takut kepada manusia, meninggalkan dakwah misalnya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dari mengajak kebaikan, mencegah kemaksiatan, takut dicemooh, takut diolok-olok oleh manusia. Takut yang seperti ini haram, dosa, tercela. Ya. Contoh misalnya disuruh atasannya untuk membuat laporan keuangan dengan cara mencurangi atau memanipulasi. Takut seperti itu, takut yang jatuhnya haram. Ya. Takut dikatakan sok suci, jilbabnya dilepas. Takut ditinggalkan jamaah sehingga tidak berani menyampaikan kebenaran. Ini juga takut maksiat, berdosa, dan seterusnya. Ya.
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah nomor 2455, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh mentaati makhluk, tidak boleh taat kepada manusia, kepada jin, kepada siapa saja untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jenis yang ketiga. An-naw'ur rabi'u yang keempat, khawfu ta'abbudin wa ta'alluqin wa huwa an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khawfi lahu fayad'uhu al-khawfa li ta'atihi wa hadha an-naw'u huwa khawfu ta'abbudi wa ta'alluqi alladhi yahmilu ala ta'ati wal bu'di 'anil maksiyati wa hadha khawsun billahi ta'ala wa ta'alluquhu bihi min a'dhami wajibatid dini wa muqtadayatil imani wa ta'alluquhu bi ghairillahi ta'ala min syirkil akbari li'anna al-khawfa min a'dhami wajibatil qalbi. Yang keempat, takut yang bersifat wajib. Kita wajib takut. Takut yang bernilai ibadah, terikat, ya. Takut yang mendorong seseorang hamba melakukan ibadah. Kalau saya meninggalkan sholat 5 waktu, nanti saya akan dianggap kafir oleh Allah SWT. Meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, sepakat para ulama keluar dari Islam. Maka amalan-amalan sebelumnya ya akan dihapus semuanya kalau dia tidak tobat. Kalau tobat, amalan sebelumnya akan kembali lagi. Ya. Bahkan di kitab Fiqhul Muyassar di Dauril Kitab wa Sunnah dijelaskan meninggalkan salat 5 waktu itu dosanya jauh lebih besar dari membunuh. Takut yang mendorong seseorang untuk melakukan ibadah, berdoa, melakukan ketaatan. Ya. Inilah takut jenis ibadah yang membawa kepada seorang muslim atau muslimah untuk taat kepada Allah SWT dan menjauhi maksiat. Takut seperti ini khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa terikat, merasa bergantung kepada Allah. Ini bagian dari kewajiban-kewajiban ibadah, tuntutan-tuntutan keimanan yang paling agung. Merasa bergantung kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Jadi takut termasuk kewajiban-kewajiban hati yang paling agung. Disebutkan dalam kitab Sharhul Usuli Salasati halaman 63 surat Al-Imran ayat 175, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Qala Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala fi qouli ta'ala wa khafuni faf'alu ma amurukum bihi watruku ma anhaakum anhu li'annil haqiqu bil khawfi minni wal muraqabati li amri wan nahyi liqaumil khairi wasyarri biyadi. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan potongan ayat yang berbunyi wa khafuni dalam ayat tadi yang maknanya takutlah hanya kepadaku, maksudnya Allah mengatakan kepada hambanya, kerjakan apa yang aku perintahkan dan tinggalkan segala yang aku larang. Karena sungguh hakikat takut itu hanya kepadaku saja, merasa diawasi terhadap perintahku dan laranganku, sebab keburukan dan kebaikan hanya di tanganku. Inilah penjelasan para ulama tentang jenis-jenis takut. Ya, terus terang saja ini menjadi PR besar untuk para orang tua
ketika ada anak kita menonton tayangan-tayangan yang sembarangan, ya. Jadi penakut ke dapur takut, ya. Keluar dari rumah tidak jauh takut, padahal aman, ya. Hanya karena gelap takut. Nah, ini menjadi PR besar bagi orang tua, ya, untuk melatih anak, menyadarkan anak supaya jangan sampai jatuh kepada khaufus sirri, takut tersembunyi yang ada di dalam hati, ya. Mungkin ini saja dulu, mungkin ada diskusi, silakan.